Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis adalah proses pembelahan reduksi yang bertujuan untuk menghasilkan sel gamet. Mengapa pembelahan meiosis disebut juga dengan pembelahan reduksi? Karena hasil akhir dari pembelahan meiosis adalah jumlah kromosom yang haploid atau jumlah kromosom sel anak setengah dari jumlah kromosom sel induk. Jadi sel induk kromosomnya 2N, maka nanti sel anak atau hasil akhir dari pembelahan meiosis adalah N atau haploid. Misalnya kalau pada manusia jumlah kromosomnya 46, maka pada saat pembentukan gamet, yaitu sel sperma maupun sel telur, jumlah kromosomnya adalah N, yaitu 23. Karena terjadi pengurangan jumlah kromosom inilah, maka disebut juga dengan pembelahan reduksi atau pengurangan jumlah kromosom. Sahabat sekalian yang berbahagia, pembelahan meiosis ini terjadi pada sel gamet, baik pada manusia, pada hewan maupun tumbuhan, yaitu pada pembentukan sel gamet jantan maupun sel gamet betina. Misalnya kalau untuk sel gamet jantan pada sel sperma, sedangkan pada sel gamet betina yaitu sel telur atau ovum. Nah, kemudian pembelahan meiosis ini juga berbeda dengan pembelahan mitosis. Kenapa demikian? Karena di sini ada dua tahap meiosis, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Meiosis 1 itu sama dengan mitosis, yaitu diawali dengan interfase, yaitu fase persiapan. Kemudian profase 1, metafase 1, anafase 1, kemudian telofase 1. Nah, ini nanti dengan sitokinesis atau pembelahan sel menjadi 2. Nah, kemudian nanti diteruskan ke meiosis 2, yaitu profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Nah, ini juga diikuti dengan sitokinesis atau pemisahan sel. Nah, seperti yang saya katakan di depan tadi, bahwa hasil akhir dari pembelahan meiosis ini adalah menghasilkan 4 sel anak yang kromosomnya masing-masing adalah haploid atau N, atau setengah dari jumlah kromosom induknya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tentang tujuan pembelahan meiosis. Tujuan pembelahan meiosis yang pertama adalah untuk menghasilkan sel gamet, baik gamet jantan maupun gamet betina. Kemudian yang kedua adalah untuk menjaga jumlah kromosom dari satu generasi ke generasi berikutnya agar tetap. Jadi kromosom makhluk hidup itu tidak akan berubah. Nah, jadi dari satu generasi ke generasi berikutnya jumlah kromosomnya selalu tetap. Kemudian tujuan yang ketiga adalah agar terjadi variasi genetik pada suatu individu. Contoh kalau kita lihat pada manusia misalnya, itu tidak ada manusia di dunia ini yang betul-betul sama. Mungkin kalau mirip ada, tapi kalau sama betul-betul sama tidak ada. Mengapa? Karena di sini terjadi pembelahan meiosis. Untuk itu, agar lebih jelas bagaimana tentang mekanisme pembelahan meiosis,
secara detail, kita ikuti video berikut ini.